Halo, perkenalkan nama saya Griselda Taniatinu dengan NPM 121552010121041 Program Studi Teknik Informatika Mata Kuliah Pengenalan Teknik Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan menjelaskan mengenai teknik informatika dan kalkulasi hingga komunikasi. Apa sih yang dimaksud dengan teknik informatika? Istilah teknik informatika sendiri mengacu pada suatu item yang berbeda dan kemampuan yang difungsikan untuk penyimpanan, penyebaran data, dan informasi. Secara khusus, teknik informatika adalah ilmu yang menangani permasalahan pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi komputer melalui proses-proses logika. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Yang pertama, latar belakang pengantar informatika. Dikelompokkan dalam 3 bagian, yakni perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, dan brainware. Yang pertama, perangkat lunak atau software. Software adalah sebuah perangkat lunak yang berupa data-data terdapat di dalam sebuah komputer. Perangkat lunak ini berisikan kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Dibagi menjadi beberapa kelompok, perangkat lunak sistem operasi, contohnya Windows, Linux, Mac, Android, dan masih banyak lagi. Yang kedua, perangkat lunak pengolah kata, contoh Microsoft Word, OpenOffice Writer, dan lain-lain. Yang ketiga, perangkat lunak pengolah angka, contohnya Microsoft Excel, OpenOffice Calc, StarOffice, dan lainnya. Yang keempat, perangkat lunak pengolah data, contohnya Microsoft Access, Foxbase, SPSS, dan lain-lain. Yang kelima, perangkat lunak presentasi, contohnya Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress, Presenter, iWork Keynote, dan lain-lain. Yang keenam, perangkat lunak pengolah kata, contohnya CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan lain-lain. Yang ketujuh, perangkat lunak browser, contohnya Mozilla, Chrome, Safari, Internet. Yang kedelapan, perangkat lunak desain grafis, contohnya Adobe InDesign, Adobe FileMaker, dan lain-lain. Yang kesembilan, perangkat lunak jaringan komputer, contohnya Microsoft Network Monitor, dan lain-lain. Yang kesepuluh, perangkat lunak chatting, misalnya Messenger, Facebook, Line, WhatsApp, dan lain-lain. Perangkat lunak atau maksud saya perangkat keras atau hardware adalah komponen komputer yang dapat disentuh atau diraba secara langsung oleh manusia, dengan kata lain memiliki wujud atau bentuk fisik. Alat yang contoh hardware, yang pertama alat masuk atau input device, misalnya keyboard, mouse, joystick, scanner, dan lain-lain. Yang kedua, alat pemrosesan, misalnya CPU pada komputer. Yang ketiga, alat keluar atau output device, misalnya monitor, speaker, printer, proyektor, dan lain-lain. Yang keempat, media penyimpanan data, misalnya hard disk, flash disk, CD, DVD, dan lain-lain. Yang kelima, perangkat tambahan, misalnya modem, TV tuner card, dan capture card. Yang ketiga, brainware. Brainware sendiri adalah perangkat manusia yang mengoperasikan hardware dan software untuk saling bekerja sama. Contoh brainware yakni user operator, programmer, administrator, teknisi. Pengertian dasar komputer dari beberapa ahli. Di sini ada 3 ahli. Yang pertama, menurut Fury, menurutnya komputer adalah suatu pemrosesan data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat, termasuk perhitungan aritmatika dan operasi logika tanpa campur tangan manusia. Kemudian, menurut Larry Long dan Nancy Long, komputer adalah alat hitung elektronik yang mampu menginterpretasikan dan melaksanakan perintah-perintah terprogram untuk input, output, dan perhitungan dan operasi-operasi logika. Bagian C, hubungan komputer dengan teknologi informasi. Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting, terutama dalam hal terselenggaranya era globalisasi. Dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, informasi dalam bentuk apapun dan untuk berbagai kepentingan dapat disebarluaskan dengan mudah sehingga dapat dengan cepat mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup suatu bangsa. Ada pengaruh positif dan buruk. Pengaruh positif yang dirasakan yakni peningkatan kecepatan, kemudian kemudahan dalam memberikan efisiensi dalam berbagai bidang. Yang pengaruh negatifnya, dari globalisasi aspek ekonomi, terbukanya pasar bebas memungkinkan produk luar negeri masuk dengan mudahnya. Kemudian banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebarkan berita bohong atau hoax. Klasifikasi komputer. Yang pertama berdasarkan ukuran, yakni komputer mikro, misalnya PC, notebook, palmtop, PDA, dan lain-lain. Yang kedua, komputer mini, contohnya komputer alpha. Yang ketiga, superkomputer, contohnya Cray, Deep Blue, Earth Simulator, dan lain-lain. Yang keempat,
Mainframe, komputer dengan kemampuan prosesor sangat besar. Bagian yang kedua berdasarkan prosesornya. Yang pertama mainframe, yang kedua mini komputer, yang ketiga personal komputer. Berdasarkan ukuran fisik, yang pertama komputer mini atau mini komputer, dan komputer mikro atau mikrokomputer. Latar belakang internet, manfaat internet, kelebihan dan kekurangan internet. Latar belakang internet sendiri di Indonesia dimulai pada pertengahan tahun 1990 yang kehadirannya dirintis oleh kelompok akademis dan ilmuwan yang memiliki ketertarikan dalam bidang teknologi komputer dan radio. Internet pada awalnya hadir sebagai bagian dalam proses pendidikan yang mempermudah dalam mendapatkan informasi. Manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Yang pertama untuk sarana konektivitas dan komunikasi, untuk akses informasi pengetahuan dan edukasi. Misalnya menggunakan mesin pencari seperti Google, karena dari situ kita bisa menanyakan pertanyaan apapun, menemukan halaman web yang akan memberikan jawaban serta informasi terkait. Kelebihan internet yang pertama sebagai media sumber informasi, yang kedua menjadi media pendidikan, yang ketiga sebagai media komunikasi, yang keempat sebagai media pertukaran data, dan yang kelima sebagai media bisnis. Adapun kekurangan internet, yang pertama penipuan, yang kedua pornografi, yang ketiga pencurian, dan yang keempat perjudian. Sekian dan terima kasih.